Banyak pemilik weton pahing tidak sadar bahwa tahun 2026 adalah tahun penentuan besar dalam hidup mereka. Ada yang akan dipertemukan dengan jodoh sejati, namun ada pula yang justru kehilangan arah rezeki jika salah melangkah. Primbon Jawa kuno sudah lama menuliskan tanda-tandanya, dan ramalan ini sering terbukti terjadi. Jika kamu lahir di weton pahing, jangan lewatkan video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur semua. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam ramalan jodoh dan rezeki weton pahing di tahun 2026 menurut Primbon Jawa. Ramalan ini disusun berdasarkan perhitungan weton, watak dasar, serta pergerakan energi tahun yang dipercaya oleh leluhur Jawa sejak ratusan tahun lalu. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan ramalan penting lainnya, dan bagikan video ini ke keluarga atau sahabat sesama weton pahing. Dukungan sedulur semua sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton yang memiliki getaran panas dan keras, namun dibungkus oleh aura pendiam yang sulit ditebak. Banyak orang mengira pemilik weton ini biasa saja, padahal menurut leluhur Jawa, energi pahing adalah energi api yang tersembunyi, dan tidak semua orang sanggup berada di dekatnya. Orang yang lahir di weton pahing seringkali membawa bayangan gaib sejak kecil, meski tidak selalu disadari. Beberapa orang tua Jawa tempo dulu bahkan percaya bayi pahing yang sering menangis di malam hari bukan tanpa sebab. Ada yang mengatakan itu karena jiwa mereka lebih peka terhadap alam tak kasat mata. Secara watak, weton pahing dikenal keras hati namun setia, pendiam tapi menyimpan emosi mendalam, tidak suka bergantung bahkan pada keluarga sendiri. Namun, Primbon memberi peringatan keras, jika emosi weton pahing dipendam terlalu lama, ia bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Banyak kisah turun-temurun menyebutkan pemilik weton pahing sering mengalami hubungan yang tiba-tiba renggang tanpa sebab jelas. Rezeki yang datang besar lalu hilang seketika. Perasaan gelisah di malam tertentu, terutama malam pahing. Menurut kepercayaan Jawa, pada malam-malam tersebut tirai antara dunia manusia dan dunia gaib menipis dan aura pahing menjadi lebih terbuka. Yang lebih menyeramkan, Primbon menyebut bahwa weton pahing mudah menjadi sasaran iri, dengki, dan niat buruk orang lain karena pancaran energinya mudah terbaca. Bukan santet berat, melainkan gangguan halus yang perlahan melemahkan mental dan keberanian. Ciri-ciri weton pahing yang sedang terkena pengaruh energi gelap antara lain, mudah tersinggung tanpa sebab, sering mimpi didatangi orang lama atau tempat asing, merasa tidak nyaman berada di rumah sendiri. Hati panas tapi badan terasa lemas. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat weton pahing salah memilih jodoh, ceroboh mengambil keputusan, menjauh dari orang-orang baik tanpa sadar. Primbon Jawa menuliskan bahwa watak keras weton pahing sebenarnya adalah tameng, bukan kutukan. Namun tameng itu hanya bekerja jika pemiliknya mampu mengendalikan diri dan tidak dikuasai amarah. Leluhur Jawa selalu berpesan, pahing iku kuat, nanging yen kesurupan nafsu, uripe bisa peteng. Artinya, weton pahing itu kuat, tetapi jika dikuasai hawa nafsu dan emosi, jalan hidupnya bisa berubah gelap tanpa disadari. Inilah sebabnya, sebelum membahas jodoh dan rezeki di tahun 2026, watak asli weton pahing harus dipahami lebih dulu. Karena tahun 2026 akan membuka sisi terdalam watak ini, apakah menjadi kekuatan besar atau justru menjadi pintu masuk kesialan yang tak terlihat. Tahun 2026 bukanlah tahun biasa bagi urusan jodoh weton pahing. Ini adalah tahun ketika takdir lama dibuka kembali dan ikatan baru diuji dengan cara yang tidak masuk akal. Leluhur Jawa percaya, pada tahun tertentu, energi asmara tidak hanya dipengaruhi rasa cinta,
tetapi juga oleh perjanjian batin dan jejak masa lalu. Dan bagi weton pahing, tahun 2026 adalah saat di mana jodoh bisa datang, bersamaan dengan cobaan yang menyertainya. Bagi weton pahing yang masih sendiri, Primbon menyebutkan, akan ada pertemuan aneh, namun terasa sangat dekat. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan rasa nyaman yang datang tiba-tiba, seolah sudah saling mengenal lama. Namun, yang perlu diwaspadai, Primbon memberi tanda, tidak semua yang terasa akrab adalah jodoh sejati. Beberapa weton pahing akan mengalami bertemu seseorang yang mirip dengan cinta lama, mengulang pola hubungan yang dulu menyakitkan, atau tertarik pada sosok yang membawa luka tersembunyi. Secara gaib, Primbon menyebut ini sebagai bayangan asmara lama, yaitu energi cinta masa lalu yang belum sepenuhnya lepas dan mencari wadah baru. Pada malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Pahing, banyak weton pahing akan teringat seseorang tanpa sebab, bermimpi wajah yang samar, merasa gelisah saat sendiri. Jika ini terjadi, leluhur Jawa berpesan, jangan langsung membuka hati, karena bisa jadi yang datang bukan jodoh, melainkan ujian perasaan. Bagi weton pahing yang sudah memiliki pasangan, tahun 2026 adalah tahun pembukaan tabir. Hal-hal yang selama ini disembunyikan, baik kecil maupun besar, akan muncul ke permukaan. Primbon menuliskan, kebohongan kecil bisa menjadi besar, cemburu terpendam bisa meledak, dan kesetiaan akan diuji tanpa ampun. Beberapa pasangan weton pahing akan merasakan hubungan tiba-tiba dingin, pertengkaran tanpa sebab jelas, atau rasa curiga yang muncul berulang kali. Secara mistis, ini terjadi karena energi pahing di tahun 2026 memaksa kejujuran, bukan dengan cara lembut, tetapi dengan tekanan batin. Yang paling ditakuti Primbon adalah ketika weton pahing memaksakan hubungan hanya karena takut kehilangan. Leluhur Jawa percaya, hubungan yang dipaksakan di tahun ini akan meninggalkan bekas panjang, bahkan bisa mempengaruhi rezeki dan kesehatan batin. Namun, tidak semua ramalan berakhir gelap. Bagi weton pahing yang berani jujur pada diri sendiri, tahun 2026 justru bisa menjadi tahun bertemunya jodoh sejati, tahun penguatan ikatan pernikahan, atau tahun berakhirnya hubungan yang memang bukan untuk dilanjutkan. Primbon Jawa berpesan, jodoh sejati, orang gawe ati panas, nanging gawe ati tentrem. Artinya, jodoh sejati tidak membuat hati gelisah, melainkan membawa ketenangan, meski ujian datang silih berganti. Maka, jika di tahun 2026, weton pahing merasa hatinya sering berat, doanya terasa kosong, tidurnya tidak tenang, itu bukan tanpa sebab. Primbon menyebutnya sebagai peringatan batin agar tidak salah memilih arah cinta. Urusan rezeki weton pahing tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan ujian batin, kesabaran, dan kejujuran hati. Dan di tahun 2026, jalur rezeki ini akan terbuka lebar, namun dipenuhi jebakan yang samar dan sulit dikenali. Leluhur Jawa menyebut tahun ini sebagai tahun rejeki panas bagi weton pahing. Artinya, uang bisa datang cepat dan besar, tetapi juga bisa hilang seketika tanpa bekas jika salah melangkah. Banyak weton pahing akan mengalami kejadian aneh seperti rezeki yang muncul tiba-tiba dari arah tak terduga, tawaran kerja, proyek atau usaha yang tampak sangat menggiurkan, atau peluang besar yang datang di saat kondisi sedang terdesak. Namun, Primbon memberi peringatan keras. Tidak semua rezeki di tahun 2026 membawa berkah.
Secara gaib, tahun ini menyimpan energi tipu daya, di mana weton pahing mudah percaya pada orang dekat, terjebak janji manis, atau terbawa ambisi yang melampaui kemampuan. Dalam beberapa kisah primbon lama, diceritakan bahwa weton pahing yang terlalu bernafsu mengejar uang di tahun seperti ini akan mengalami kehilangan uang tanpa sebab jelas, usaha macet padahal awalnya lancar, atau pengeluaran besar yang datang bertubi-tubi. Lebih menyeramkan lagi, ada tanda mistis yang sering muncul. Beberapa weton pahing melaporkan, sering bermimpi uang hilang atau terbakar, mendengar suara jatuh di malam hari tanpa sumber, atau merasa gelisah setiap kali menerima uang besar. Menurut kepercayaan Jawa, ini adalah peringatan batin bahwa jalur rezeki yang sedang dilalui tidak sepenuhnya bersih atau aman. Namun, bukan berarti weton pahing harus takut. Primbon justru menyebut, rezeki terbaik di tahun 2026 datang dari jalan yang sederhana, seperti usaha kecil yang ditekuni dengan sabar, pekerjaan lama yang dijalani dengan lebih jujur, atau rezeki yang datang perlahan tapi konsisten. Leluhur Jawa berpesan, rezeki sing berkah orang gawe ati gumede. Artinya, rezeki yang berkah tidak membuat hati sombong, justru membuat hidup terasa cukup dan tenang. Jika weton pahing di tahun 2026 mulai merasakan hati mudah panas saat membahas uang, tidur tidak nyenyak setelah menerima penghasilan, hubungan dengan keluarga menjadi renggang karena rezeki, maka itu tanda kuat bahwa energi rezeki sedang tidak seimbang. Primbon menyarankan beberapa laku batin. Jangan memamerkan hasil usaha. Perbanyak sedekah meski kecil. Hindari hutang yang tidak benar-benar perlu. Dan jangan mengambil hak orang lain sekecil apapun. Karena menurut leluhur, rezeki yang diambil dengan cara salah akan meminta bayaran lebih mahal di kemudian hari. Tahun 2026 bagi weton pahing bukan tahun untuk kaya mendadak, melainkan tahun penentuan apakah rezeki akan bertahan atau justru menghilang perlahan. Tidak semua kesialan datang dalam bentuk nyata. Sebagian justru datang perlahan, senyap, dan tidak disadari. Hingga akhirnya hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Dan bagi weton pahing, tahun 2026 adalah tahun di mana energi gaib halus mulai mengitari langkah hidupnya. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai ketempelan hawa Allah. Bukan berarti kerasukan, melainkan pengaruh energi negatif dari lingkungan dan niat buruk manusia lain. Weton pahing dikenal memiliki aura yang mudah terbaca, sehingga sering menjadi sasaran iri, dengki, dan niat tidak baik yang disembunyikan dalam senyum. Yang menyeramkan, energi ini jarang datang dari orang asing, justru sering berasal dari lingkaran pertemanan dekat, rekan kerja, bahkan keluarga sendiri. Primbon mencatat tanda-tanda awal gangguan ini, antara lain, tubuh terasa berat saat maghrib menjelang malam, pikiran kacau tanpa sebab, emosi mudah meledak lalu menyesal setelahnya, merasa tidak betah di rumah sendiri. Beberapa weton pahing juga mengalami kejadian aneh seperti barang sering hilang lalu muncul di tempat tak terduga, mendengar suara langkah atau benda jatuh saat malam sepi, sering terbangun pukul 3 dini hari dengan jantung berdebar. Menurut kepercayaan Jawa, jam-jam tersebut adalah waktu di mana energi halus bergerak lebih bebas dan aura pahing yang terbuka membuatnya lebih mudah terpengaruh. Jika dibiarkan, gangguan ini bisa berdampak serius. Rezeki terasa macet padahal usaha sama. Hubungan asmara sering salah paham. Keputusan hidup diambil dengan emosi, bukan akal sehat. Primbon memberi peringatan keras. Weton pahing yang mengabaikan tanda-tanda ini akan mudah tergelincir ke dalam kesialan beruntun.
Namun leluhur Jawa juga meninggalkan penangkal yang sederhana, bukan ritual berat atau menakutkan. Justru berupa laku hidup yang sering diremehkan. Di antaranya, menjaga ucapan, karena kata-kata bisa membuka pintu energi buruk. Tidak membanggakan diri atau rejeki di depan orang banyak. Menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Membersihkan rumah dan hati secara bersamaan. Ada satu pesan primbon yang sangat ditekankan. Omak resik, ati resik, ora gampang dileboni Allah. Artinya, rumah yang bersih dan hati yang bersih tidak mudah dimasuki energi buruk. Bagi weton pahing, tahun 2026 juga bukan waktu yang tepat untuk sering keluar malam tanpa tujuan, berada di tempat ramai hingga larut, membuka aib atau rahasia pribadi pada orang sembarangan. Karena primbon menyebut, energi negatif paling mudah masuk saat tubuh lelah dan pikiran lengah. Jika weton pahing mampu menjaga diri, maka energi negatif ini akan melemah dengan sendirinya. Namun, jika diabaikan, ia bisa menjadi akar dari masalah jodoh, rejeki, dan ketenangan hidup. Setiap ancaman selalu disertai jalan keselamatan. Begitu pula bagi weton pahing di tahun 2026. Meski tahun ini dipenuhi ujian jodoh, rezeki, dan gangguan energi halus, leluhur Jawa menegaskan satu hal penting. Weton pahing tidak lemah selama ia mengenal dirinya sendiri. Tahun 2026 bukan tahun kehancuran, melainkan tahun penyaringan hidup. Segala yang tidak sejalan dengan jalan hidup weton pahing, baik orang, rezeki, maupun kebiasaan, akan perlahan tersingkir dengan caranya sendiri. Namun proses ini tidak pernah nyaman. Banyak weton pahing akan merasa hidup seperti ditekan dari berbagai arah. Pilihan terasa semakin sempit, dan ketenangan sulit diraih meski sudah berusaha. Primbon menyebut kondisi ini sebagai dipun pepak dening nasib, yaitu fase di mana manusia dipaksa berhenti berlari dan mulai mendengar suara batinnya sendiri. Leluhur Jawa menuliskan 3 kunci utama agar weton pahing selamat dan beruntung di tahun 2026. Kunci pertama, mengalahkan diri sendiri. Bukan orang lain yang paling berbahaya bagi weton pahing, melainkan amarah, gengsi, dan keinginan untuk selalu terlihat kuat. Jika weton pahing mampu mengalah saat emosi memuncak, diam saat ingin membalas, mundur selangkah saat hati terasa panas, maka banyak masalah akan padam sebelum membesar. Kunci kedua, sabar dalam jodoh, ikhlas dalam berpisahan. Primbon menegaskan, di tahun 2026, mempertahankan yang salah jauh lebih berbahaya daripada kehilangan. Jika sebuah hubungan lebih sering menyakiti daripada menenangkan, membuat batin gelisah, menjauhkan dari keluarga dan rezeki, maka itu bukan jodoh, melainkan pelajaran hidup. Sebaliknya, jodoh sejati weton pahing akan datang tanpa paksaan, meski mungkin tidak sesuai bayangan. Kunci ketiga, menata rezeki dengan rendah hati. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, sing sitik nanging berkah luwih abot, timbang sing akeh nanging gawe susah. Artinya, rezeki kecil yang berkah lebih kuat daripada rezeki besar yang penuh masalah. Di tahun 2026, weton pahing dianjurkan tidak memamerkan keberhasilan, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, dan tidak memaksakan ambisi di luar kemampuan. Rezeki yang tenang akan bertahan lama, sedangkan rezeki yang dipaksakan akan mengundang kehilangan. Primbon juga menekankan satu laku batin sederhana namun ampuh. Mensyukuri hidup setiap pagi dan sore. Karena rasa syukur adalah penutup pintu energi negatif dan pembuka jalan keselamatan. Jika weton pahing mampu menjalani 3 kunci ini, maka tahun 2026 justru akan menjadi tahun pembersihan nasib, tahun pendewasaan jiwa, dan awal dari kehidupan yang lebih stabil.
bukan karena hidup menjadi mudah, melainkan karena weton pahing menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dan disitulah, menurut Primbon Jawa, keberuntungan sejati sebenarnya bermula. Sedulur weton pahing, Primbon Jawa mengajarkan bahwa nasib bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami dan disikapi dengan bijak. Ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai pengingat agar kita lebih waspada, sabar, dan bersyukur. Karena sebaik apapun ramalan, doa dan usaha tetap penentu utama hidup kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ramalan ini membawa manfaat dan menjadi penerang langkah hidupmu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Primbon Jawa berikutnya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.